Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan hadis nomor 238 ya. 242 24 244. Baik. Hadis terakhir yang kita kaji adalah hadis 244. Itu sudah kita kaji ya. Tentang hadis yang dipakai nanti yang pendapat sapi membaca bismillah. Baik. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan terakhir yang kita kaji pada pertemuan yang lalu adalah bab ke-68, babu ma jaa'a fi tarkil jahri bi bismillah. Kemudian disempurnakan dengan pembahasan bab ke-69, babu man ra'a al-jahra bi bismillahirrahmanirrahim. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis nomor 244 membahas tentang sebuah riwayat dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu. Namun hadis ini dilemahkan oleh sebagian para ulama tatkala anak beliau salat dan di dalam salatnya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan jahar, dengan suara keras. Jadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Maka sang ayah Abdullah bin Mughaffal dalam riwayat ini berkata kepada anaknya, faqala li ay bunayya muhdath, anakku, sesungguhnya apa yang kau lakukan ini adalah perkara baru, ya, perkara baru atau bid'ah. Qala, kemudian ayahnya berkata, walam ara ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana abghadha ilaihi al-hadatsu fil Islam ya'ni min. Dan aku tidak melihat seorang pun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling membenci tentang perkara yang baru atau bid'ah di dalam Islam kecuali dirinya, yani kecuali aku. Ya, ini riwayat yang disebutkan dari sahabat Abdullah bin Mughaffal tatkala mendengar anaknya menjaharkan bismillah di dalam salatnya. Kemudian beliau berkata, ini Abdullah bin Mughaffal berkata, waqad shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'a Abi Bakrin wa ma'a Umar wa ma'a Utsman falam asma' ahadan minhum yaquluha. Sungguh saya telah salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga salat bersama dengan Abu Bakar dan juga salat bersama dengan Umar. Kemudian juga salat bersama dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum, falam asma' ahadum minhum yaquluha. Saya tidak mendengar seorang pun dari mereka mengucapkannya. Kemudian beliau berkata, fala taqulha, karena itu jangan engkau mengucapkannya. Idza anta shallaita, apabila engkau salat, maka ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin.
Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, riwayat yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi, kemudian beliau berkata, hadis Abdullah bin Mughaffal hadisun hasan wal amalu alaihi inda aktsari ahli ilm min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ghairuhum wa man ba'dahum min at-tabi'in wa bihi yaqulu Sufyan ats-Tsauri wa Ibnu al-Mubarak wa Ahmad wa Ishaq la yarawna ay yajhara bi bismillahirrahmanirrahim qalu wa yaquluha fi nafsihi. Imam Tirmidzi berkata bahwa hadis Abdullah bin Mughaffal ini hadis hasan. Menurut beliau hadis hasan, yakni hadis yang riwayatnya pada dasarnya lemah, akan tapi karena ada jalur-jalur yang lainnya sehingga hadis ini naik derajatnya menjadi hadis hasan. Kemudian beliau berkata, ini yang diamalkan oleh kebanyakan para ulama dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan yang lainnya, dan generasi setelah mereka dari kalangan tabi'in. Dan ini adalah pendapat yang dikatakan oleh Sufyan ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak, Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai, la yarawna ay yajhara bi bismillahirrahmanirrahim, di mana mereka ini adalah para ulama yang berpendapat tidak menjaharkan bismillah tatkala membaca Al-Fatihah dalam salat jahriyah, namun wa yaquluha fi nafsi, tidak menjaharkan tapi dibaca dengan lirih, dengan perlahan. Karena bismillahirrahmanirrahim, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, saya lupa apakah ini sudah kita kaji pada pertemuan yang lalu. Kalimat bismillahirrahmanirrahim yang ada dalam Quran, para ulama rahimahumullah ta'ala menjelaskan bahwa ada perbedaan apakah bismillah ini bahagian dari surat yang diawali dengannya kalimat ini. Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Naml terjadi kesepakatan di kalangan para ulama bahwa ia adalah bahagian daripada surat itu. Yang tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang surat Nabi Sulaiman yang dikirim kepada Ratu Balqis. Awal surat ini adalah kalimat bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Surat ini dari Sulaiman, ya, dari Sulaiman. Kemudian di dalamnya termaktub awal kalimatnya adalah bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jadi para ulama sepakat di sini bahwa kalimat bismillahirrahmanirrahim adalah bahagian dari surat An-Naml. Ya, bahagian daripada surat An-Naml. Adapun selainnya, karena setiap surat dalam Al-Quran itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat Bara'ah atau surat At-Taubah. Ya, semua surat dalam Al-Quran diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah. Di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah yang pertama, apakah bismillah bahagian daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ataukah bismillahirrahmanirrahim ini adalah kalimat yang ditulis oleh para sahabat untuk membedakan satu surat dengan surat yang lainnya. Pendapat yang sahih wallahu taala alam, bismillah adalah bahagian daripada firman Allah. Bahagian daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan. Jadi bukan sekedar ini adalah kalimat yang ditulis oleh para sahabat untuk membedakan antara satu surat dengan surat yang lainnya. Karena tidak mungkin para sahabat mencantumkan di dalam mushaf sesuatu yang bukan bahagian daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terjadi perbedaan pendapat berikutnya, apakah bismillah yang dia bahagian daripada firman Allah dan merupakan satu kesatuan dengan surat itu. Contoh misalnya dalam surat An-Nas diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah bismillahirrahmanirrahim dalam surah An-Nas ini bahagian daripada surat An-Nas, atau ia merupakan ayat tersendiri yang Allah turunkan untuk
memisahkan antara satu surat dengan surat yang lainnya. Ya, sebagian para ulama mengatakan dia adalah surat tersendiri, dia adalah ayat tersendiri yang diturunkan oleh Allah SWT untuk memisahkan antara satu surat dengan surat yang lainnya. Sebagian para ulama mengatakan tidak, dia adalah firman Allah yang turun yang satu kesatuan dengan surat itu. Dan yang paling besar khilaf di kalangan para ulama berkaitan dengan surat Al-Fatihah. Ya, berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Apakah Bismillahirrahmanirrahim bahagian daripada surat Al-Fatihah atau tidak? Dia apakah ia ayat tersendiri yang turun, ya, ataukah dia merupakan bahagian daripada surat Al-Fatihah? Kira-kira gimana? Apakah dia bahagian dari surah Al-Fatihah atau tidak? Sebagian ulama berpendapat dia bukan bahagian daripada surat Al-Fatihah. Sebagian ulama berpendapat Bismillah itu bahagian daripada surat Al-Fatihah. Ada sebuah hadis yang menyebutkan tentang keutamaan surat Al-Fatihah, di mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menamakan surat yang mulia ini karena ini merupakan surat yang tidak pernah Allah turunkan kepada seorang nabinya di atas muka bumi ini kecuali kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini surat yang sangat luar biasa. Bahkan ia disebut dengan nama Fatihah pembuka, ia dinamakan juga dengan Ummul Quran. Artinya ibu, induknya Al-Quran, ibunya Al-Quran. Artinya setiap permasalahan yang ada dalam Al-Quran seluruhnya isyaratnya ada dalam surat Al-Fatihah. Masalah tauhid dan yang lain-lainnya itu isyaratnya ada dalam Al-Quran. Isyaratnya ada dalam surat Al-Fatihah. Surat yang agung ini Nabi SAW pernah berkata kepada seorang sahabat. Kala itu beliau dengan sahabat ini masuk ke dalam masjid. Kemudian Nabi kita yang mulia SAW berkata kepadanya, apakah engkau ingin kuajarkan kepadamu satu surat yang paling agung dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid? Surat yang tidak pernah Allah SWT turunkan kepada seorang nabinya pun kecuali kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat ini kemudian sholat dalam masjid, kemudian ia melakukan apa yang beliau ingin lakukan dalam masjid. Kemudian sebelum ia keluar dia menuntut kepada Rasulullah apa yang beliau janjikan, mengajarkan apa? Satu surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa surat itu adalah apa? Surat Al-Fatihah. Kemudian Nabi mengatakan hiyas sab'ul mathani. Dia merupakan surat mathani. Mathani artinya yang diulang-ulang di dalam salat kita, dan jumlah ayatnya adalah 7. Jumlah ayatnya berapa? 7. Maka coba kita lihat di sini letak perbedaan para ulama. Kalau kita perhatikan dalam Quran yang ada di kita semua, maka kita dapati bahwa surat Al-Fatihah itu, mana Qurannya? Perhatikan coba surat Al-Fatihah. Ada 7 ayat. Maka kita dapati dalam Quran kita Bismillah ayat pertama, betul ya? Pegang Quran kan? Baik. Bismillah ayat pertama. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwa Fatihah itu sab'ul mathani. Dia merupakan 7 ayat mathani yang sifatnya diulang-ulang. Ya, karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa salat kita itu tidak sah kecuali apabila dibaca surat Al-Fatihah. Nabi mengatakan 7. Maka dihitung Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua.
Ar-Rahmanir Rahim ayat ketiga, Maliki Yaumiddin ayat keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat kelima, Ihdinas siratal mustaqim ayat keenam, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ketujuh. Jelas ini kata para ulama bahwa bismillah bahagian daripada surat Al-Fatihah. Konsekuensinya apa? Kalau antum baca Fatihah tidak baca bismillah, belum sempurna Fatihah antum. Dipahami ya? Baik. Sab'ul Mathani. Ini subhanallah wawasan luas dalam pembahasan fikih yang selalu kita sampaikan bahwa dengan pembahasan seperti ini sempitnya dada kita itu akan menjadi lapang. Dalam pembahasan apa? Fikih. Jadi tidak, dalam pembahasan fikih itu tidak baik kita mengatakan ini dia yang lain tidak. Itu tidak baik. Kecuali dalam pembahasan akidah. Kecuali dalam pembahasan akidah. Kalau ada yang mengatakan bahwa Quran kita itu sebenarnya tidak lengkap, ini nggak bisa. Ya, Quran itu tidak lengkap. Atau pendapat yang mengatakan bahwa Abu Bakar itu di neraka, Umar di neraka, Nabi kita diracun oleh Aisyah, ini tidak benar. Ini kita tolak, ini pendapat yang sesat. Tapi kalau dalam pembahasan fikih luas, dan pembahasan ini diwariskan oleh para ulama dalam karya-karya mereka, agar kita tahu bahwa dalam pembahasan fikih ini kita saling berlapang dada. Tapi kita ulang, Nabi dengan jelas mengatakan bahwa Fatihah itu adalah surat yang paling agung yang Allah berikan kepada beliau, surat yang paling agung dalam Al-Quran, dan dia merupakan surat Sab'ul Mathani, 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Maka dalam mushaf kita jelas Bismillah nomor 1 ayat pertama. Kemudian ayat ketujuhnya adalah Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sehingga sebagian para ulama mengatakan bahwa ayat Bismillah ini harus dibaca sebagaimana dibaca ayat-ayat yang lainnya. Ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berbeda pendapat, apakah bismillah yang ia merupakan bahagian daripada ayat Al-Qur'an mesti dibaca dengan jahar atau tidak. Karenanya pendapat yang kita sebutkan tadi dalam pembahasan Imam At-Tirmidzi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa beberapa para sahabat atau kebanyakan para sahabat, kemudian generasi setelahnya tabi'in, bersebutkan nama-nama mereka, ulama-ulama setelahnya, Sufyan ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak, Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuyah atau Rahawai, mereka tidak berpendapat bismillah dijaharkan, tapi tetap dibaca. Tetap dibaca karena ia bahagian dari surat Al-Fatihah. Ya. Jadi yang diperselisihkan pada poin ini adalah dijaharkan atau tidak. Tapi ia bahagian dari surat Al-Fatihah. Kemudian Imam Tirmidzi membawakan dalil berikutnya pada bab 69. Ini pendapat yang ulama, landasan yang dipakai oleh para ulama, bahwa bismillah itu dijaharkan sebagaimana ayat-ayat yang lainnya dalam surah Al-Fatihah. Riwayat ini dari sisi sanad dilemahkan oleh sebagian para ulama, sama seperti riwayat yang pertama. Ya. Disebutkan dari Abdullah bin Abbas, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu bi bismillahirrahmanirrahim. Adalah Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memulai salatnya dengan membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Imam Tirmidzi mengatakan walaysa isnaduhu bidzak. Sanadnya tidak sebagaimana yang disebutkan di atas, artinya ada sisi kelemahan pada sanadnya. Dan ini pendapat yang menjaharkan bismillah, pendapat beberapa kalangan dari sahabat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Az-Zubair, dan ulama setelahnya dari kalangan tabi'in. Mereka berpendapat bismillah itu dijaharkan, dikeraskan bacaannya.
Jadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin dijaharkan. Wa bihi yaqulu Syafi'i, dan ini adalah pendapat yang diucapkan oleh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Karena kita lihat ya, mayoritas di negeri kita yang berpegang dengan mazhab Syafi'i, mayoritasnya adalah menjaharkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini khilaf di kalangan para ulama. Ya, khilaf di kalangan para ulama. Karenanya jahar atau tidak jahar dengan bismillah dalam salat wajib, khususnya salat jahar, salat yang mengeraskan bacaan, merupakan khilaf yang maklum di kalangan kaum muslimin, sehingga jangan sampai ada yang kalau salat di belakang imam menjaharkan bismillah merasa imam telah melakukan sebuah perbuatan yang bertentangan dengan syariat, atau sebaliknya kalau seandainya imam tidak menjaharkan maka di belakang juga menganggap Fatihahnya kurang. Kalau ia tidak menjaharkan, dia harus apa? Tetap apa? Membacanya dengan lirih. Ya, dengan lirih. Dan baik sebenarnya kata para ulama dalam bab tanazul, dalam pembahasan khilaf fiqhiyah, jika seandainya makmum merasa tidak sempurna salatnya kecuali kalau mendengar jahan bismillah, maka tidak mengapa imam menjaharkannya. Ya, tidak mengapa imam untuk apa? Menjaharkannya. Jadi misalnya kita berpendapat tidak jahar, kemudian kita datang ke satu masjid misalnya yang meminta kita juga untuk menjadi imam, namun mereka menganggap bahwa jahar, kalau tidak jahar Fatihahnya kurang, bahkan mungkin ada sebagian mereka mengulangi salatnya karena Fatihahnya tidak sempurna, maka tidak mengapa imam di sini tanazul, dia menjaharkan bismillah untuk agar tidak terjadi keributan di kalangan apa? Makmum. Ya, dengan catatan nanti ada penjelasan berikutnya, pemahaman berikutnya menjelaskan bahwa ini adalah permasalahan fikih yang sangat luas yang kita hendaknya berlapang dada dalam bab ini. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab ke-70, babu ma jaa'a fi iftitahil qiraa'ah bilhamdulillahi rabbil alamin. Beliau kemudian menjelaskan setelah membawakan dua riwayat, yang satu riwayat dijadikan sebagai landasan bagi ulama yang kalau baca Fatihah tidak menjaharkan. Kemudian beliau juga bawakan riwayat yang dijadikan landasan oleh sebagian para ulama bahwa baca Fatihah harus menjaharkan. Ya, sehingga ada sebagian ulama berpendapat sesekali jahar, sesekali sir. Ya, karena beberapa riwayat mengisyaratkan demikian. Kemudian beliau bawakan bab ke-70, bab apa-apa yang telah datang tentang membuka bacaan di dalam salat dengan alhamdulillahirabbil alamin, yakni tidak dengan bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Anas, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman yaftatihuna al-qira'ah bilhamdulillahirabbil alamin." Adalah Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka mengawali bacaan mereka di dalam salat dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi tidak dengan apa? Bismillah. Wal amal ala hadza inda ahli ilm ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum kanu yastaftihuna al-qira'ah bilhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini riwayat yang jelas bahwa mereka tidak mengawali bacaan Fatihah dengan apa? Bismillah. Namun subhanallah ya, subhanallah, dalam pembahasan hadis, khususnya berkaitan dengan fikih hadis, tatkala kita membaca kemudian melihat pendapat para ulama, seakan-akan kita bisa menarik kesimpulan bahwa itulah pendapat atau satu-satunya pendapat yang dengannya dipahami hadis. Kiranya para ulama tatkala membaca hadis yang sama, mereka bisa memahami dengan pemahaman yang berbeda. Ini subhanallah, luar biasa ya. Karenanya kita lihat di sini apa yang disebutkan Imam Tirmidzi. Imam Syafi'i mengomentari riwayat ini sahih. Ini riwayat sahih. Disebutkan oleh Anas, Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman mengawali salat mereka dengan alhamdulillahirabbil alamin.
Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala berkata, "Inna ma ma'na hadzal hadits anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman kanu yaftatihuna al-qira'ah bilhamdulillahi rabbil alamin." Makna annahum kanu yabda'una bi qira'ati Fatihatil kitab qabla as-surah. Wa laysa ma'nahu annahum kanu la yaqra'una bi bismillahirrahmanirrahim. Jadi Imam Syafi'i berpendapat kata alhamdulillahi rabbil alamin ini nama surat. Ini nama surat, bukan sedang menceritakan, ya, bukan sedang menceritakan atau bukan sedang menyebut kalimat dalam ayat. Bisa dipahami tidak? Jadi surat itu kan punya nama banyak. Surat Fatihah itu punya namanya bukan saja Fatihah. Kadang ia disebut, kata Imam Syafi'i, menurut beliau disebut Ummul Quran, dalam riwayat lain disebut Ruqyah, ya. Kemudian dalam riwayat lain bisa juga dikatakan bahwa surat Fatihah itu adalah surat Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, Anas tatkala bercerita kepada kita bahwa Rasulullah mengawali salat mereka, Abu Bakar, Umar dan Utsman mengawali salat mereka dengan Alhamdulillahirabbil alamin, maksudnya dengan surat Fatihah. Jadi sebelum membaca surat, mereka membaca Fatihah. Jadi sama sekali kata Imam Syafi'i tidak ada isyarat yang jelas di sini mengatakan bahwa mereka tidak membaca apa? Bismillah. Jadi pembahasannya bukan tidak membaca Bismillah atau membaca Bismillah dalam hadis Anas, tapi beliau ingin menyampaikan pada kita bahwa salat mereka sebelum membaca surat mereka baca Fatihah. Itu maksudnya. Ini subhanallah pendapat luar biasa dari Imam apa? Syafi'i rahimahullah taala. Jadi beliau mengatakan annahum kanu yabda'una bi qira'ati Fatihatil kitab qabla surah. Mereka mengawali bacaan sebelum surat, membaca surat, membaca apa? Fatihatul kitab. Wa laysa ma'nahu annahum kanu la yaqra'una bismillahirrahmanirrahim. Tidak, ya, Anas tidak memaksudkan bahwa tatkala mereka membaca alhamdulillahirabbil alamin sebelum baca surat, maksudnya tidak membaca apa? Bismillah. Wa kana Syafi'i yara ayyubda'a bi bismillahirrahmanirrahim wa ayyajhara bihi idza juhira bil qira'ah. Dan Imam Syafi'i berpendapat hendaknya sebelum baca Fatihah kita awali dengan baca bismillahirrahmanirrahim, dan beliau berpendapat ayyajhara biha, dan harus dijaharkan kalau bacaannya jahar. Harus dijaharkan kalau bacaannya jahar. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap ini khilaf di kalangan para ulama, dan kalaupun tidak menjaharkan sebagaimana kita sebutkan tetap harus dibaca. Walaupun ada sebagian para ulama berpendapat bahwa bismillah bukan bahagian dari Fatihah. Lalu bagaimana menjawab bahwa Fatihah itu 7 ayat? Mereka menjadikan ayat yang terakhir menjadi 2 bahagian. Ya, menjadikan ayat terakhir menjadi 2 bahagian. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini ayat ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ayat ke-7. Ini khilaf ya di kalangan para ulama kita rahimahullah taala. Tapi dalam mushaf kita yang dipakai dalam Rasm Al-Utsmani, ya, bismillah adalah bahagian daripada Al-Fatihah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi silakan dijaharkan, atau kalau tidak jahar maka hendaknya harus dibaca. Ya, demikian wallahu taala alam. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kita masuk bab ke-71, nomor hadis 247. Dari sahabat yang mulia Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat, bisa diartikan tidak sah salat yang tidak dibaca di dalamnya surat Al-Fatihah. Ya, tidak
sah salat yang tidak dibaca di dalamnya surat apa? Al-Fatihah. Karena para ulama mengatakan bahwa Al-Fatihah itu adalah rukun salat. Ya, Fatihah itu adalah rukun salat. Artinya bacaan yang apabila tidak dibaca sengaja atau tidak sengaja, maka salatnya batal. Jadi ada istilah dalam fikih itu syarat salat, ada istilah rukun salat, ada istilah wajib salat atau kewajiban di dalam salat, ada istilah sunnah-sunnah dalam salat. Ini penting dikaji untuk bisa nantinya kita mengetahui bahwa salat kita batal atau tidak, sah atau tidak. Syarat salat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sebelum salat, yang apabila ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja maka salat batal. Di antaranya bersuci. Di antaranya apa? Bersuci. Ini syarat sah. Ya, di antaranya bersuci. Maka apabila seorang tidak bersuci di dalam salatnya, artinya ia tidak berwudu kalau ia mengalami hadas kecil, atau ia tidak mandi kalau ia mengalami hadas besar, kemudian ia salat lupa atau tidak, artinya sengaja atau tidak sengaja, kemudian dia menyadari bahwa ia belum bersuci, maka salatnya apa? Batal. Dia harus mengulangi apa? Salatnya. Ini syarat sah salat, di antara syarat sah salat. Kemudian ada istilah rukun di dalam salat. Ini adalah sebuah perbuatan atau ucapan, perbuatan atau bacaan dikerjakan di dalam salat, setelah salat, ya, yang apabila tidak dilakukan sengaja atau tidak sengaja maka salatnya apa? Batal. Seperti baca surat Al-Fatihah, takbiratul ihram, ruku' dan sujud. Ini rukun-rukun salat yang apabila ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja maka salatnya apa? Batal. Maka Nabi SAW bersabda di sini, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi salat yang, atau tidak sah salat apabila tidak dibaca dalamnya surat Al-Fatihah. Ya. Jadi ini salah satu di antara rukun salat. Kemudian beliau berkata, wal amal alaihi inda aktsari ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, minhum Umar bin Khattab wa Ali bin Abi Talib wa Jabir bin Abdullah wa Imran bin Husain wa ghairuhum qalu la tujzi'u salatun illa bi qira'ati Fatihatil Kitab. Wa qala Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kullu salatin lam yuqra fiha bi Fatihatil Kitab fahiya khidajun ghairu tamam. Wa bihi yaqul Ibnu Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Sami'tu bin Abi Umar yaqul ikhtalaftu ila bin Uyainah 18 sanah wa kana al-Humaydi akbaru minni bi sanah wa sami'tu bin Abi Umar yaqul hajjatu 70 hajjatan masyian ala qadamai. Jadi Al-Imam Tirmidzi berkata, bahwa ini adalah yang diamalkan oleh kebanyakan para ulama dari sahabat Nabi SAW. Beliau kemudian sebutkan nama-nama mereka, yakni mereka berpendapat bahwa salat itu tidak sah apabila tidak dibaca dalamnya apa? Fatihah. Jadi tidak sah, harus dibaca surat apa? Al-Fatihah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab ke-72, bab ma jaa fit ta'min, bab apa-apa yang telah datang dalam ta'min. Ta'min adalah ucapan amin. Ya, ucapan amin yang artinya ya Allah kabulkanlah doa kami. Jadi amin itu artinya Allahumma stajib lana. Ya, ammana yu'amminu ta'minan. Ya Allah kabulkanlah doa kami, kabulkanlah permintaan kami. Beliau membawakan hadis dari sahabat yang mulia Wa'il bin Hujur. Qal sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqala amin wa madda biha sautahu. Aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca
surat Al-Fatihah, ya, sampai pada ayat terakhir ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian beliau berkata amin, wa madda biha sautahu, dan beliau meninggikan apanya? Suaranya. Jadi amin itu dibaca dengan suara keras, dengan jahar. Amin, wa madda biha sautahu. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau Imam Tirmidzi membawakan beberapa riwayat yang beliau sebutkan syadz. Syadz artinya riwayat yang sahih tapi menyelisih riwayat yang lebih sahih. Artinya masuk juga dalam kategori riwayat yang lemah. Beliau berkata, ini kita baca ya, perkataan Imam Tirmidzi, wabihi, dan dalam permasalahan ini ada beberapa riwayat. Ada dari Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah. Hadis Wa'il bin Hujur adalah hadis hasan. Wabihi yaqulu ghairu wahid min ahli ilm. Ini adalah pendapat yang diucapkan oleh sebagian para bukan hanya satu, akan tapi banyak dari kalangan para sahabat, tabi'in dan generasi setelahnya. Yarawna ayyarfa ar-rajulu sautahu bit-ta'min wa la yukhfiha. Mereka berpendapat ucapan amin itu dengan suara keras dan jangan dengan suara berlahan. Wa bi yaqulu Syafi'i, dan ini adalah pendapat juga pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rahawai. Wa rawa Syu'bah hadzal hadis dari Salama bin Kuhail, dari Hujur bin Abil Ambas, dari Alqamah bin Wa'il dari ayahnya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqala amin wa khafadha biha sautahu. Namun ada riwayat, ini yang boleh sebutkan syadz tadi, riwayat yang menyebutkan dari Alqamah bin Wa'il, ya, dari ayahnya Wa'il bin Hujur. Jadi sama-sama dari sahabat Wa'il bin Hujur, tapi riwayatnya berbeda, bertolak belakang. Disebutkan dalam riwayat yang kedua ini bahwa tatkala beliau mengucapkan amin, beliau rendahkan apa? Suaranya. Tadi apa? Mengeraskan. Makanya Imam At-Tirmidzi mengatakan riwayat ini syadz, riwayat ini lemah. Yang benar beliau mengeraskan apa? Suara. Namun sebagaimana permasalahan fikih, permasalahan sahih lemahnya hadis juga terjadi perbedaan di kalangan para ulama kita. Jadi yang benar adalah kata beliau, kalimatnya madda biha sautahu, bukan khafadha. Jadi meninggikan maknanya, bukan dengan merendahkan, riwayat yang benar. Ya. Ini dikaji oleh para ulama dalam periwayatan, ya, dalam periwayatan. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bawakan nomor hadis 249 dengan sanad yang lain, ya, dengan sanad yang lain yang menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa hadis Sufyan an Salamah bin Kuhail. Artinya riwayat-riwayat tambahan mengisyaratkan kuatnya riwayat yang pertama yang menyebutkan bahwa Nabi dalam membaca amin, beliau itu mengangkat apa? Suaranya, yang tidak merendahkan suara atau tidak membaca dengan suara berlahan. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya bab ke-73 nomor hadis 250. Hadis dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tatkala kita membaca hadis para ikhwah, dari awal kita tidak membaca apa? Sanadnya. Jadi salah satu di antara faidah sebenarnya membaca sanad itu mengikat atau menghubungkan antara kita dengan generasi sebelum kita dari kalangan para ulama. Tapi dengan catatan kita tahu sejarah orang-orang yang ada dalam sanad. Jadi di antara hal yang subhanallah, saat kita kemarin belajar, kemudian syekhnya membawakan kitab Sahih Bukhari, Kitabul I'tisam dalam Sahih Bukhari, beliau tidak hanya membaca sahabat dari Nabi kemudian sabda beliau, tapi beliau baca sanadnya. Contoh ini
Hadis nomor 250. Haddatsana Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala, haddatsana Zaid bin Hubab, qala haddatsani Malik bin Anas, qala haddatsana Zuhri an Sa'id bin Musayyib wa Abi Salamah wa Abi Hurairah. Beliau sebutkan ini orang-orang ini siapa? Ini subhanallah kan, ya tentunya kita tidak mampu. Kita tidak mampu, tapi kita menceritakan tentang apa yang beliau lakukan di saat kita belajar. Contoh yang saya ingat, Sa'id bin Musayyib tatkala menyebutkan Sa'id bin, ini tokoh besar tabi'in kata beliau. Murid terdekatnya Abu Hurairah. Ya, murid terdekatnya siapa? Abu Hurairah. Bahkan dalam sebagian cerita beliau dinikahkan oleh Abu Hurairah dengan anak putrinya. Abu Hurairah punya anak perempuan ini dipinang oleh putra-putra mahkota, semuanya ditolak oleh siapa? Abu nggak diterima. Padahal yang minang, putra mahkota atau putra mahkota, wakil presiden, gitu lah. Atau anak dari raja, ditolak semuanya oleh Abu Hurairah. Kemudian dinikahkan oleh tabi'in, murid terdekat beliau yang luas ilmunya, Sa'id bin Musayyib. Sehingga apa faidahnya? Faidahnya nanti jika seandainya riwayat dari Abu Hurairah yang diceritakan dari Sa'id bin Musayyib bertentangan dengan riwayat dari murid Abu Hurairah yang lain, ini kita bisa salah satu di antara alasan menguatkan riwayat Sa'id bin Musayyib karena dia lebih dekat dengan siapa? Abu Hurairah. Dan diceritakan sejarahnya. Ini bagaimana ceritanya? Ini subhanallah mengikat kita, menghubungkan kita dengan generasi sebelum kita, dan kita menyadari benar dengan penjelasan itu bahwa hadis Nabi itu memang sampai kepada kita dari jalur yang terpercaya, tidak sembarang orang. Tapi masalahnya kita tidak mampu. Ya, masalahnya kita tidak mampu melakukan sebagaimana guru kita melakukan. Jadi kita hanya baca sahabat dari Nabi SAW. Jadi kita hanya menjelaskan hukumnya saja, ya sesuai dengan kemampuan kita. Tapi nanti insya Allah kalau memang kita dapatkan kitab yang sempurna, karena biasanya syarah-syarah para ulama itu juga kadang mensyarah apanya, sanadnya, ini siapa, gurunya siapa, hidup di mana, bagaimana di antara cerita ibadahnya, cerita perjuangannya dalam menuntut ilmu. Ini subhanallah menambah apa? Semangat kita dalam beragama, semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau sebutkan di sini hadis dari Abu Hurairah dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Idza ammana al-imam fa'amminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Bab ke-73 ini menceritakan tentang keutamaan ucapan apa? Amin. Keutamaan bacaan amin setelah membaca surat Al-Fatihah di dalam salat. Nabi SAW bersabda, "Idza ammana al-imam fa'aminu." Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin bersama dengan imam. Jadi kita diperintahkan membaca amin bersama dengan imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka kita membaca sama-sama amin, yang artinya Allah kabulkanlah doa kami. Kemudian beliau bersabda keutamaannya, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Karena sesungguhnya ucapkan, kata Rasulullah, amin bersama dengan imam. Karena sesungguhnya apabila ucapan amin kalian bersamaan dengan ucapan aminnya para malaikat, maka diampuni dosa-dosa kalian yang telah berlalu. Hanya sekedar ucapan apa? Amin. Seperti sholat subuh para ikhwah. Sholat subuh adalah sholat yang dihadiri oleh siapa? Malaikat. Sholat asar, sholat subuh, malaikat sholat bersama dengan kita. Jadi subhanallah, hubungan manusia dengan malaikat itu luar biasa dalam keseharian kita. Hanya saja mereka makhluk yang ghaib. Makhluk yang ghaib yang kita imani, diciptakan dari cahaya. Ya, diciptakan dari cahaya. Ya, makhluk yang selalu beribadah kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu melakukan perintahnya dan tidak melakukan apa? Maksiat. Jadi cepat apabila Allah perintahkan kepada mereka sesuatu, maka cepat mereka lakukan, tidak mereka tunda-tunda. Ini malaikat. Ya, ini malaikat.
tidak pernah bermaksiat. Beda dengan manusia, beda dengan jin. Makanya iblis itu malaikat atau tidak? Tidak, karena dia bermaksiat. Ya, karena dia bermaksiat. Malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Adakah malaikat yang bermaksiat? Tidak ada, ya. Kecuali ada perbedaan tentang Harut dan Marut. Ya, dalam surat apa? Al-Baqarah. Jadi ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa Harut dan Marut ini adalah malaikat. Ya, yang disebutkan dalam beberapa riwayat, ya, dalam pembahasan tafsir tentunya, mereka mengatakan mereka menganggap kala itu manusia ini diberikan kemuliaan lebih dari malaikat. Dari sisi kemuliaannya, manusia ini di atas malaikat. Kenapa? Karena tatkala Nabi Adam alaihi salam diciptakan, Allah perintahkan malaikat apa? Sujud penghormatan kepada manusia ini. Allah SWT ingin menjelaskan kepada mereka, walaupun manusia ini diberikan kecenderungan untuk melakukan maksiat, kecenderungan untuk melakukan ketaatan, akan tapi banyak dari mereka yang bisa mengesampingkan kecenderungan untuk melakukan maksiat dan tetap melakukan apa? Ketaatan. Kalau malaikat memang tidak memiliki kecenderungan untuk melakukan apa? Maksiat. Jadi mereka kecenderungannya hanya melakukan apa? Ketaatan. Artinya tidak diberikan syahwat. Tidak diberikan apa? Syahwat. Baik. Kemudian Allah SWT tunjukkan pada malaikat, di antaranya ini sebagian tafsir ya, Harut dan Marut. Akhirnya ia melakukan pelanggaran. Diberikan apa? Syahwat, diberikan kecenderungan untuk melakukan maksiat, akhirnya keduanya melakukan pelanggaran. Karenanya manusia apabila tetap berada di atas jalur ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kedudukannya seperti kedudukan malaikat, bahkan di atas malaikat. Kemuliaannya maksudnya. Di akhirat nanti, bukan berarti kalau kita beribadah terus akhirnya kita bisa menjadi apa? Malaikat. Bukan itu. Karena ada juga pendapat demikian. Kedudukan Nabi itu kata mereka bisa diusahakan. Jadi antum kalau zikir sekian ribu kali, antum jadi Nabi. Tambah lagi zikirnya, jadi wali. Tambah lagi zikirnya, jadi malaikat. Tambah lagi zikirnya, jadi Tuhan. Ada pendapat ilhad. Sampai di antara mereka diceritakan dalam pembahasan kita, di antara mereka sampai pada titik yang paling tinggi, mereka kalau berzikir, kalau kita subhanallah, subhanallahil azim, mereka zikirnya adalah subhani, 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 maha suci diriku, maha suci diriku, maha suci diriku, karena aku adalah Allah, Allah adalah aku. Ya, ini zindiq, sudah sampai pada tingkat kekufuran yang paling agung di hadapan Allah, kufuran yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenabian itu bukan usaha, minhah, karunia yang Allah anugerahkan kepada siapapun yang Dia kehendaki, dan penutup para nabi adalah Muhammad SAW. Jadi anugerah. Bahkan kita sering katakan tidak pernah terbayang di benak Nabi kita dari semenjak beliau mulai bisa berpikir layaknya manusia sampai beliau dewasa, sampai mendekati umur 40 tahun, tidak pernah beliau berpikir bahwa beliau akan diangkat menjadi, enggak pernah. Karenanya tatkala malaikat Jibril datang pertama kali kepada beliau di Gua Hira, apa yang terjadi pada diri beliau? Takut, menggigil, ketakutan, bahkan lari turun dari gunung Hira, Jabal Nur dan Gua Hira. Antum yang pernah berangkat umrah atau haji, lihat kalau lari turun dari atas itu gimana? Kala itu belum ada jalan, cepat lari, kemudian menggigil, masuk ke rumah Khadijah radhiyallahu, rumah beliau, kemudian mengatakan zammiluni, zammiluni, selimuti aku, karena beliau kedinginan, bercucuran keringat, ketakutan. Kemudian tatkala sudah mulai agak tenang, didatangi lagi oleh Khadijah. Maka kala itu Nabi berkata, apa ucapan pertama yang muncul dari lisan Rasulullah?
laqad khasyitu ala nafsi. Khadijah, aku khawatir terjadi sesuatu yang buruk pada diriku. Takut kerasukan, takut menjadi orang gila. Ada makhluk yang menemui saya, diceritakan seperti ini. Coba bayangkan kalau seandainya memanglah kenabian yang beliau dapat itu dengan usaha. Takut nggak beliau? Ada orang misalnya apa? Bertapa, tidak makan sekian hari, kemudian datang bisikan, lari nggak deh? Itu yang dicari, ya kan? Mulai datang dia. Mulai datang dia. Memang itu yang ditunggu. Paling yang datang itu siapa? Syaitan. Tidak ada malaikat yang mendatangi seorang manusia lagi setelah Nabi meninggal kecuali malaikat maut. Jibril tak ada lagi datang. Dan cerita dalam bab ini sangat banyak sekali. Maka dusta. Setiap orang yang mengatakan bahwa bersama dia malaikat, saya bisa berkomunikasi dengan malaikat, dusta. Pasti dia berkomunikasi dengan syaitan. Itu pasti. Ya, itu pasti. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenabian itu anugerah yang Allah berikan kepada seorang yang ia tidak berusaha untuk mendapatkannya. Karena orang-orang kafir Quraisy mengatakan, kalau seandainya memang ada nabi yang akan diutus, kenapa orang ini pula yang dipilih? Kenapa bukan tokoh besar di Mekah atau salah satu di antara tokoh besar yang ada di Taif? Urwah bin Mas'ud atau Walid bin Mughirah. Ya, ini dua tokoh yang kala itu merupakan tokoh besar, orang hebatnya penduduk Mekah dan orang hebatnya penduduk. Tapi walaupun Urwah bin Mas'ud akhirnya masuk Islam, radhiyallahu taala anhu. Jadi kenapa pula Muhammad yang dipilih? Kenapa kok bukan fulan? Maka Allah SWT menjawab bahwa kenabian itu adalah karunia Allah berikan kepada orang yang dia kehendaki. Tentunya yang dipilih oleh Allah adalah yang lebih baik. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi malaikat di salat subuh mereka salat bersama dengan kaum muslimin, di salat asar juga salat bersama dengan kaum muslimin. Bahkan di pagi Jumat malaikat itu duduk di mana? Di pintu masjid pagi Jumat, mencatat siapa yang masuk. Bukan datang duluan ya. Salah kalau datang duluan. Kalau datang duluan kadang-kadang jam 12 ada orang pertama datang. Ya kan? Salah. Jadi maksud hadis itu malaikat mencatat ini terbit matahari, sudah terbit matahari sampai nanti masuk waktu. Itu waktu ini dibagi unta, sapi, kambing, ayam, telur, dibagi 5. Jadi waktu syuruk, sudah masuk waktu syuruk dari Jumat, mulai malaikat itu duduk di pintu menunggu. Waktu pertama dari jam sekian ke jam sekian, ada nggak yang masuk? Ada masuk sah untuk ibadah ya, maksudnya bukan untuk tidur, untuk salat salat Jumat. Dia mungkin masuk jam 7. Jadi setelah selesai salat subuh, bersiap-siap jam 7 balik. Unta. Ada lagi di waktu yang sama unta. Habis waktunya, waktu unta habis, tutup lembaran, masuk lembaran sapi. Ini yang masuk jam 9 misalnya, jam 9. Sapi. Masuk lagi sapi. Tutup. Masuk jam 10. Kambing. Jam 11. Ayam. Jam 12 telur sampai imam masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang masuk, udah enggak, tutup. Maksudnya bukan enggak dapat pahala Jumat, tapi keutamanya dia tidak dapat. Ini bisa kita dapatkan biasanya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Kalau di sini rata-rata kita dapat telur. Ya, atau ayam lah. Kalau ayam sedikit lah, telur kebanyakan telur dapat. Ini malaikat nanti duduk catat sebulan. Ini sebulan nih. Dicatat. Setelah imam datang, maka dia tutup catatan itu dan dia mendengarkan khutbah. Jadi malaikat dengar khutbah.
dengar nasihat dari manusia khatib. Ya, disitulah perjuangan. Malaikat menyemangati kita, syaitan juga menyemangati kita untuk apa? Untuk tidur. Makanya subhanallah, khutbah Jumat itu memang seperti minum obat tidur. Yang ianya setelah selesai hilang terus, jalan-jalan dari syaitan itu. Ya, jadi kalau ngantuk itu di saat ibadah, ngantuk setelah ibadah segar, dari syaitan itu. Tapi kalau ibadah ngantuk, setelah ibadah ngantuk juga, ya ini mungkin harus tidur. Maka itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Dimaksud oleh Rasulullah, kalau ngantuk tidur dulu, baru kemudian ibadah. Ini kalau ngantuknya memang dari bawaan badan kita karena kita lelah. Tapi kalau ngantuknya dari syaitan, nanti tidur terus kita. Ya, ini hendaknya diperhatikan karena memang syaitan itu berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Untuk menggoda kita. Karenanya pada pertemuan sebelumnya tatkala kita mengkaji hadis nomor 242, ada doa ta'awudz yang juga dibaca oleh Rasulullah, tapi tidak familiar di kalangan kita. Ta'awudz kita, berlindung kita dari syaitan itu hanya kalimat a'udzubillahi minasyaitani ar-rajim. Itu saja yang familiar. Tapi kita telah jelaskan pada nomor hadis 242 pada pertemuan sebelumnya, ada a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathi atau wa nafthi. Aku berlindung kepada Allah, zat yang maha mendengar lagi zat yang maha mengetahui, dari godaan syaitan yang terkutuk. Dari apa yang kita berlindung? Hamzihi. Hamzihi kita terjemahkan pada pertemuan sebelumnya dari sifat gila, termasuk kerasukan, marah yang berlebihan. Ini pengaruh syaitan. Coba lihat bagaimana kalau orang marah, hilang kendali seperti orang gila. Apa yang ada kadang-kadang pukul, dilempar. Maka kita berlindung kepada Allah dari syaitan. Dia yang membuat kita marah, dia membuat kita emosi. Maka Nabi SAW mengatakan kepada dua orang yang sedang bertengkar, saya tahu kalau seandainya saya tahu ucapan yang apabila diucapkan oleh mereka berdua akan hilang itu emosi. Dan ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka Nabi perintahkan kalau marah dalam kondisi berdiri, duduk. Kalau marah dalam kondisi duduk, baring. Ya. Kalau masih marah juga, wudu sana. Nggak bisa mandi sana. Karena syaitan itu diciptakan dari apa? Dari api. Tapi jangan suami marah siram pakai air ya. Bahaya. Suami ikut kerasukan syaitan, jangan tambah marah nanti. Ya, kecuali kalau suami mungkin masya Allah ya. Jadi dari syaitan kita berlindung dari hamzihi, sifat gila yang dipengaruhi syaitan dari diri kita. Karena dia bergerak di tubuh kita dengan peredaran darah. Karena memang itu diizinkan oleh Allah. Diizinkan oleh Allah kepadanya tatkala ia hendak menyesatkan manusia. Kemudian wa nafkhihi. Kita artikan apa nafkhihi kemarin? Ada masih ingat? Syair. Ya, bukan. Nafkhihi apa kita artikan kemarin? Lupa saya. Ada yang ingat, ada yang nyatat? Udah jauh ya? Seharusnya belum jauh. Kesombongan. Kita artikan dengan kesombongan. Kesombongan. Jadi seorang yang tatkala muncul dalam benak dirinya bahwa ia lebih baik dari si fulan, kemudian menyombongkan diri, ini pengaruh apa? Syaitan. Ini pengaruh syaitan. Jadi luar biasa. Kadang-kadang kita tidak menyadari tatkala kita membanggakan diri kita di hadapan teman kita, tatkala kita menganggap kita lebih baik dari teman kita, tatkala kita menunjukkan sesuatu untuk menyombongkan diri kita dari orang lain, kita tidak sadar itu sebenarnya bahagian daripada godaan apa? Syaitan. Maka kita berlindung dari kesombongannya.
Kita berlindung dari kesombongannya yang bisa menarik kita untuk merasa lebih dari yang lainnya. Kemudian nafsihi, ini terkait dengan syair atau godaan, bisikan. Tatkala kita mendengar lantunan lagu menggambarkan tentang syahwat, akhirnya kita senang mendengarnya, ya, mulai bergoyang badannya. Ini bagian daripada godaan apa? Syaitan. Kita tidak sadar. Ya, terasa nikmat lantunan-lantunan itu. Waktu baca Quran nggak ada, padahal suara imamnya bagusnya luar biasa. Tapi kita semua kali bacaan ini. Hah? Ini subhanallah permainan apa? Permainan syaitan yang kita berlindung darinya. Ya, yang kita berlindung darinya. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berlindung dari apa? Dari godaan syaitan. Termasuk adalah tadi tatkala beribadah ngantuk, ya, kurang semangat. Ini pengaruh syaitan. Pengaruh apa? Syaitan. Ya, yang Allah uji kita dengannya dan kita lemah, dan kekuatan kita terletak pada permohonan perlindungan kepada siapa? Kepada Allah dari mereka. Karena memang subhanallah, dia diizinkan oleh Allah bersekutu dengan kita dalam semua kehidupan kita. Wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'iduhum. Bersekutulah engkau, bercampur baurlah engkau dengan mereka pada anak keturunannya. Karenanya subhanallah, Nabi SAW perintahkan kita sebelum berhubungan untuk membaca apa? Doa, supaya tidak ada pengaruh syaitan di situ. Ya. Kemudian al-amwal, terkait dengan masalah harta, bahkan ia makan bersama dengan kita. Dia bisa makan bersama dengan kita kalau kita tidak membaca apa? Bismillah. Dia bisa tidur dengan kita kalau kita menutup rumah kita di malam hari tidak membaca apa? Bismillah. Jadi dia punya akses ke semua kehidupan kita dengan izin Allah. Memang Allah izinkan. Ya, memang Allah izinkan, sehingga disebutkan dalam Al-Qur'an, engkau tidak akan bisa menyesatkan dari mereka dari kalangan orang-orang yang ikhlas. Ya, kala itu dia berikrar, aku akan sesatkan semua mereka wahai Tuhanku. Ya, kecuali katanya hamba-hambamu yang engkau selamatkan. Ya, ini hamba-hamba yang mengarahkan hati mereka meminta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Intinya, amin, apabila ucapan amin kita di belakang imam bersama dengan aminnya para malaikat, maka dosa-dosa kita yang lalu akan dihapus. Subhanallah. Hanya sekedar ucapan apa? Amin. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, ma hasadatkumul yahud. Orang Yahudi tidak pernah hasad, atau apa arti hasad? Iri dengan kalian, sebagaimana irinya mereka dengan dua amal yang kalian lakukan. Amin di belakang imam dan ucapan salam. Mereka iri sekali dengan kalian. Tatkala Nabi kita yang mulia salam perintahkan kita untuk menyebarkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diberitakan untuk disebarkan di kalangan kaum muslimin. Ya, mereka iri sekali. Kenapa? Karena ucapan salam ini luar biasa dari sisi pahala. Assalamualaikum 10 dicatat kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi dicatat 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 pahala. Jadi kalau kamu assalamualaikum 10 pahala masuk ke kantong pahala. Assalamualaikum, jumpa lagi assalamualaikum 10. Kalau terus kita sebarkan, satu hari berapa kita dapat pahala? Hanya sekedar ucapan apa? Salam. Namun fenomena sekarang, sebagai disabdakan Nabi, di antara tanda hari kiamat, ucapan salam itu tidak diucapkan kecuali kepada yang kenal saja. Fenomena. Ya, kalau kenal, assalamualaikum. Kalau nggak kenal, wassalam. Wassalam. Ya, kalau nggak kenal, santai saja. Padahal selama dia muslim, ucapkan salam. Assalamualaikum. Sebarkan.
Sesungguhnya Allah telah meletakkan salah satu di antara namanya di atas muka bumi. Assalam itu nama Allah. Allah letakkan di bumi. Fa'afshuha bainakum. Sebarkan nama Allah itu di kalangan kalian. Assalamu alaikum. Ke siapa saja muslim di atas muka bumi ini. Ya, bahkan Nabi mengatakan kalau kalian berjalan berdua, kemudian kalian dipisahkan oleh sebatang pohon, bertemu lagi, ucapkan salam. Masya Allah. Ya, ini udah lama nggak ketemu pun, bro, maaf. Assalamualaikum. Itu ciri khas kaum muslimin. Ciri khas kaum muslimin. 10 pahala. Karena kita berpikir, guys, banyak kali pahalanya kalau saya umroh. Saya nabung lah, bagus. Tapi nabung itu kan butuh waktu. Kemudian kamu berangan-angan, saya nanti kalau sudah sekian saya akan berangkat. Di depanmu itu ada pahala besar. Ucapkan apa? Salam. Assalamualaikum. Ketemu assalamualaikum. Subhanallah. Ucapan salam. Ini yang pertama yang orang Yahudi iri dengan kita. Yang kedua, ucapan amin. Coba lihat pahalanya. 1 kali amin saja, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya yang lalu. Amin kedua diampuni. Jangan ada kita mengatakan ini loh, diampuni terus, enggak ada laku dosa. Dosa kita banyak. Ya, memang ini kelebihan seorang yang beriman dari orang yang tidak beriman. Kalau seandainya hitungan dosa ada terlihat, ya, 1, 2, 3 melakukan, nah, ini mungkin semua istighfar kan? Semua mohon ampun kepada Allah. Tapi dosa itu kadang-kadang kita lakukan kita tidak sadar. Dosa mata, dosa tangan, dosa telinga, dosa kaki. Ini masih dosa-dosa kecil, belum dosa-dosa yang besar. Karenanya para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini amin ya, keutamaan amin yang kita baca di belakang imam dengan menjaharkannya. Ya, tatkala imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita pun mengucapkan apa? Mengucapkan amin. Maka semangat ya, amin kita ucapkan. Ya, tentunya dengan bahasa yang benar, karena ada sebagian amin. Ya, amin. Artinya Allahumma stajib. Allahumma stajib lana. Ya Allah, kabulkan doa kami, karena dalam surah Al-Fatihah kita sedang memohon permohonan yang sangat agung, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan-jalan orang yang Engkau murkai, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Maka kita katakan amin. Ya Allah, kabulkan doa kami. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, pada pertemuan akan datang insyaallah kita akan lanjutkan bab ke-74, bab majaa fis saktataini. Bab apa-apa yang telah datang di antara dua diam, dua sakta. Ya. Maksudnya dua diam ini adalah setelah takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, kan diam dulu, baru kemudian Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang diceritakan di diam yang pertama ini, kemudian diam yang kedua, yakni setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, ada diam lagi. Ya, ada diam lagi. Artinya beliau akan membawakan sebuah hadis riwayat tentang dua diam ini, yakni diam sebelum baca Fatihah dan diam setelah baca Fatihah sebelum baca apa? Surat. Jadi terperinci mereka. Agama itu subhanallah dinukil kepada kita secara terperinci. Dari A sampai Z-nya, dari alif sampai ya-nya semuanya dijelaskan. Ya. Sampai janggut Nabi bergerak pun diceritakan. Lalu bagaimana perkara yang besar? Tak mungkin para sahabat tidak apa? Menceritakannya. Semua dinukil. Semua dinukil. Dan ini subhanallah salah satu di antara hikmah kenapa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam punya istri banyak. Di antara hikmahnya ini, sehingga para istri-istri beliau itu nantinya bisa menyampaikan apa yang tidak diketahui oleh banyak orang. Karena ilmu-ilmu dari para istri Nabi luar biasa. Apa yang dilakukan Nabi dalam rumah dinukilkan semuanya kepada kita.
Sehingga beliau pernah bersabda, tidak ada sesuatu yang mendekatkan kalian ke surga, menjauhkan kalian dari neraka, atau sebaliknya, mendekatkan kalian ke neraka dan menjauhkan kalian dari surga, kecuali sudah aku jelaskan, sudah aku sampaikan semuanya. Maka subhanallah, secara terperinci agama kita ini menjelaskan apapun yang dilakukan, yang terjadi pada diri Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sampai 2 saktah ini pun dikomentari oleh para sahabat. Diam setelah takbiratul ihram sebelum Fatihah, diam setelah Fatihah sebelum baca surat. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat, insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan bab ke-74 nomor hadis 251 pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.